Halo, selamat berjumpa semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Baik, kita bertemu lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali belajar Bahasa Indonesia dengan topik informasi dalam teks ceramah. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat. Baik, sebelum kita mulai, tentu kita harus berdoa dalam hati dan selalu berdoa ya. Dan tentunya jangan lupa subscribe channel ini ya. Dan apabila bermanfaat, kamu dapat like dan share ya apabila video ini bermanfaat. Baik, mari kita mulai. Apa saja yang dipelajari pada video ini? Yang pertama adalah definisi ceramah. Kemudian yang kedua adalah ciri-ciri ceramah. Yang ketiga adalah informasi dan permasalahan aktual dalam ceramah. Dan yang keempat adalah menanggapi informasi dan masalah dalam ceramah. Semoga kita bisa mengikuti pembahasan mengenai ceramah dalam video ini dengan seksama dan dengan baik. Terima kasih. Yang pertama, mari kita lihat mengenai definisi ceramah. Ceramah adalah kegiatan menyampaikan informasi, pengetahuan, nasihat, dan lain-lain di hadapan banyak pendengar tentang sesuatu yang bersifat aktual dan dapat dipercaya. Ya, dalam teks ceramah biasanya berupa pengetahuan, nasihat, ya, dan berbicara di depan banyak pendengar tentang sesuatu yang aktual. Kemudian mari kita bedakan apa saja perbedaan antara ceramah dan pidato. Ceramah adalah bentuk pembicaraan yang disampaikan di hadapan banyak orang. Dalam ceramah biasanya pendengar diberikan waktu khusus untuk bertanya jawab. Sedangkan pidato bentuk pembicaraan disampaikan di depan halayak umum. Dalam pidato biasanya pendengar tidak diberikan waktu khusus untuk bertanya jawab. Ya, itulah perbedaan mengenai ceramah dan pidato yang bisa kita bandingkan di antara dua jenis berbicara satu arah ini. Ya, bisa tadi kita perhatikan bahwa ada dua hal yang menjadi ciri khas di antara keduanya. Yang pertama, dalam ceramah di sana ada waktu untuk bertanya jawab, sedangkan dalam pidato tidak diberi waktu khusus untuk bertanya jawab. Dan itulah mungkin di satu sisi menjadi kelebihan dari teks ceramah dibanding dengan pidato. Kemudian yang berikutnya adalah ciri-ciri teks ceramah. Apa saja ciri-ciri teks ceramah? Yang pertama adalah disampaikan oleh seseorang yang ahli dalam bidang tertentu. Kemudian yang kedua adalah komunikasi dua arah berupa dialog dan tanya jawab. Yang ketiga yaitu informatif dan memiliki tujuan yang jelas. Lalu kemudian yang keempat adalah objektif dan mengandung kebenaran. Ya, jadi sesuai dengan keadaan dan realita yang ada, yang berlaku. Kemudian berikutnya yang kelima adalah ceramah dapat menggunakan alat bantu. Ceramah yang bisa kita cermati dan pahami. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah materi dibatasi hanya 1-2 topik. Ya, semoga kamu mengerti. Kemudian kita lanjutkan. Inilah tadi beberapa ciri daripada teks ceramah. Semoga kamu dapat memahaminya. Ya, kemudian yang berikutnya kita memahami yaitu mengenai metode ceramah. Apa saja metode ceramah? Yang pertama adalah metode impromptu, yaitu metode berceramah tanpa menggunakan teks atau bersifat spontan. Ya, jadi dalam hal ini si penceramah tidak ada persiapan dan tidak ada alat bantu lainnya, namun dia secara spontan atau secara tiba-tiba, secara langsung untuk menyampaikan ceramahnya. Ya, metode ini biasanya bersifat spontan ya. Kemudian yang kedua adalah metode extemporan, yaitu menggunakan catatan kecil yang berisi poin-poin penting yang akan dibahas. Jadi dalam hal ini si penceramah menggunakan catatan kecil atau metode kertas khusus atau ya contekan dalam arti umumnya ya, dan itu kemudian menjadi bahan utama dari si penceramah. Kemudian metode yang ketiga adalah metode menghafal, yaitu pembicara menulis naskah ceramah kemudian menghafalkannya. Jadi apa yang dipahami atau akan disampaikan oleh si penceramah kemudian ditulis dalam secari kertas, kemudian naskah ceramah tersebut ya dihafalkannya dan disampaikan di depan halayak ramai. Kemudian yang keempat adalah manuskrip. Ya, dalam hal ini bahwa si penceramah menggunakan naskah, pembicara menyusun naskah yang akan disampaikan dan kemudian membacakannya. Ya, jadi keempat metode ini bisa digunakan oleh mereka yang berceramah. Jadi bagaimana yang terbaik adalah yang sesuai dengan si penceramahnya. Namun umumnya adalah yang sesuai dengan
keadaan dan kondisi si penceramah atau audiens secara umum. Ya, tentang metode ceramah. Kemudian informasi dan permasalahan aktual dalam ceramah. Apa saja yang menjadi pembahasan kita pada pembahasan ini, ya, yaitu mengenai informasi pada teks ceramah. Yang pertama, cara memahami informasi dalam ceramah. Bagaimana caranya? Mari kita cermati dan mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah, ya, bagaimana agar kita bisa memahami. Yang pertama adalah menyimak ceramah dengan seksama. Tentu bahwa kita sebagai audiens atau pendengar, kita harus dengan seksama atau dengan sebaik-baiknya memusatkan perhatian dan menyimak ceramah yang sedang kita dengarkan dengan baik. Kemudian yang kedua adalah mencatat informasi yang menarik dalam paparan ceramah. Jadi apabila kita misalnya punya kesempatan, maka kita sebagai audiens atau pendengar bisa mencatat apa saja yang menarik dalam paparan ceramah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menyusun informasi yang menarik dalam bentuk kalimat. Ya, jadi itulah 3 hal cara memahami informasi dalam ceramah. Ya, jadi dari penjelasan ini dapat kita pahami bahwa sebuah informasi dapat kita pahami melalui cara tersebut. Kemudian berikutnya adalah ciri-ciri informasi yang baik. Jadi informasi yang kita cerna atau yang kita ambil dari ceramah harus memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah aktual. Aktual yang dimaksud di sini adalah informasi terkini. Kemudian yang kedua adalah faktual. Informasi didukung fakta, kuat dan pasti kebenarannya. Kemudian berikutnya yang ketiga, ya, bahwa informasi yang baik itu dapat dikatakan bahasanya harus akurat, tepat, padat dan singkat. Lalu yang keempat adalah informasi yang disampaikan harus memiliki daya tarik. Ya, memiliki daya tarik artinya memunculkan antusiasme pada pendengar. Tanggapan terhadap informasi dan masalah aktual dalam ceramah. Pada pembahasan ini kita akan melihat bahwa sebuah informasi dan masalah aktual yang kita dengarkan dalam sebuah ceramah, maka harus ada feedback atau tanggapan balik terhadap apa yang didengarkan. Bahwa menanggapi merupakan suatu kegiatan kritis mengkaji isi suatu uraian yang dibaca atau dengar. Kemudian tanggapan terhadap isi ceramah dapat berupa pertanyaan, ungkapan, persetujuan, penolakan, kritik, saran, dan sanggahan. Kemudian berikutnya adalah apa saja langkah-langkah dalam menanggapi teks ceramah. Berikut langkah-langkahnya. Ya, yang pertama dapat kita lihat pada penjelasan berikut, yaitu menyimak ceramah yang didengar dengan seksama. Yang kedua adalah mencatat pokok-pokok isi ceramah. Dan yang ketiga adalah memberikan tanggapan terhadap isi ceramah. Lalu kemudian berikutnya yang ketiga adalah mari kita cermati contoh teks ceramah pada penjelasan berikut. Ya, mari kita lihat bahwa biasanya sebuah teks ceramah harus diawali dengan sapaan atau salam pembuka. Salam pembuka yang dimaksud di sini adalah biasanya ucapan selamat pagi atau selamat siang atau selamat sore, kemudian ucapan yang menyesuaikan dengan keadaan, salam sejahtera bagi kita semua. Kemudian diawali dengan kalimat atau bagian pembuka dalam ceramah. Ya, misalnya bisa berupa ucapan syukur, ya, dan seterusnya. Bisa diperhatikan. Kemudian atau dengan cara berikut, perhatikan. Ya, bisa juga dengan seperti ini, dengan isi ceramah. Jadi kita buat selalu pembukanya, hadirin yang tercinta. Jadi itu untuk melanjutkan paragraf di bagian pertengahan, kemudian dilanjutkan dengan isi ceramah tersebut. Kemudian diakhiri dengan sebuah penutup. Ya, demikianlah penjelasan awal mengenai teks ceramah pada pertemuan kali ini. Kiranya kamu bisa memahaminya. Ya, kalau belum memahami maka kamu bisa mengulang-ulang video ini. Terima kasih. Sampai jumpa.